selamat datang di channel YouTube Melia Faradisa. Apa kabar nih anak-anakku semuanya? Bu Mei berharap kalian dalam keadaan baik, selalu sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 4. Sebelum menerima materi pelajaran, sudahkah kalian melakukan hal ini? Yang pertama, mandi pagi, supaya badan kita segar dan semangat. Yang kedua, sarapan, supaya kita kuat beraktivitas seharian penuh. Yang ketiga, berpakaian rapi, supaya tetap disiplin dong. Dan yang keempat, berdoa, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membuat kita menjadi paham. Bu Guru doakan ya, semoga kalian diberikan kejernihan berpikir dan dimudahkan dalam memahami materi yang dipelajari. Semoga kalian memiliki sikap-sikap positif saat belajar, seperti tekun, tertib, disiplin, dan saling menghargai. Yang ketiga, semoga kalian dapat menggunakan ilmu di kemudian hari untuk kemajuan masyarakat di lingkungan sekitarnya, serta untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dan semoga kalian dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, serta bangsa dan negara Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, kamu mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Setelah membaca teks, kamu mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati lingkungan, kamu mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, kamu mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Ya anak-anak, globalisasi ternyata banyak manfaatnya ya. Salah satunya kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada, yaitu melalui alat komunikasi modern seperti handphone dan juga media sosial yang ada di internet seperti Facebook, Instagram, YouTube, bahkan ada email. Jadi, kita sangat mudah untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda, tentunya dengan cepat, dengan mudah, dan murah. Baik anak-anak, sekarang coba pikirkan apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Ayo anak-anak, kita baca bersama-sama ya. Globalisasi sama dengan dunia tanpa batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan
menyediakan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan teks di atas? Jelaskan. Ya, ungkapan dunia tanpa batas artinya seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayah. Jadi, seperti dunianya itu tanpa batas karena kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dimanapun mereka berada. Paham ya anak-anak? Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya, globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Contohnya, adanya barang impor seperti handphone dan motor. Kita bisa mengobrol dengan orang lain yang berbeda daerah, menemui makanan dari negara lain, dan mengetahui berita yang terjadi di luar negeri. Itulah contoh-contoh globalisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Coba sebutkan contoh yang lain ya. Kalian boleh berdiskusi dengan orang tuamu. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Ya, misalnya saya bisa memakai barang-barang dari negara lain, berbicara dengan seseorang tanpa tatap muka, bisa mengkonsumsi makanan dari negara lain, menonton film buatan luar negeri, dan lain sebagainya. Anak-anak, kalian sekarang sedang menonton video pembelajaran dari Bu Mei ya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh salah satu dari globalisasi ya. Gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Ya, anak-anak, di layar sudah ada contohnya ya. Visual atau gambar bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Contohnya ada dua orang dari dua negara yang berbeda sedang bekerja sama. Begitupun kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian di berbagai belahan dunia. Kalian juga bisa berkomunikasi dengan teman-teman kalian di berbagai dunia ya. Kalian juga bisa berkirim pesan atau chatting melalui media sosial dengan teman-teman kalian di tempat yang berbeda. Ini adalah hanya salah satu contohnya ya anak-anak. Kalian bisa berkreasi untuk menggambarkan tentang globalisasi. Di era globalisasi ini, banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Anak-anak, berkaitan dengan keberagaman ekonomi,
Kita semua harus menyadari bahwa setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya, keterampilan, pendidikan, dan sikap akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong, bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Sekarang waktunya kalian menata masa depan. Karena masa depan yang cerah tergantung dari usaha kalian sejak saat ini. Coba bayangkan dalam pikiran kalian bercita-cita menjadi apa? Kemudian, gantungkan cita-cita kalian setinggi langit. Raih dengan usaha yang keras, dengan doa, dan tentu saja dengan restu dari orang tua. Sehingga kalian semua akan bisa mencapai cita-cita kalian sendiri dan menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Semangat ya! Ya, anak-anak, sekali lagi guru ingatkan ya, di era globalisasi dibutuhkan keterampilan dan kemampuan yang baik. Terus tingkatkan dirimu ya. Kamu pasti siap menghadapi era globalisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.